قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، يعني صاحب ذنوب. لكن هؤلاء الخطاؤون الناس على أقسام، منهم من يخطئ ولا يتوب، ومنهم من يخطئ ويتوب. فخير هؤلاء، خير بني آدم، خير الخطائين التوابون، هم الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت، نحن أبناء آدم، وكما قيل: من شابه أباه فما ظلم. وعلينا أن نقول كما قال أبونا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Syekh awali pertemuan kali ini dengan khutbatul hajah, ini merupakan dari sunnah Rasulullah SAW. Setiap melakukan muhadarah disunnahkan untuk membawakan khutbatul hajah. Yang mana khutbatul hajah diantaranya di 3 ayat yang membawakan berkenaan dengan perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan malam kali ini Syekh Hafizahullah taala beliau akan membawakan tentang topik bahasan tentang yakni perkara taubat. Bahwasanya disebutkan manusia ini tempatnya melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, kullu ibn Adam al-khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua anak Adam ini pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang yang terbaik melakukan kesalahan, dia bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan al-khata', perkara kesalahan ini, yaitu orang yang terjatuh dalam perkara kesalahan, dia adalah orang yang terjatuh dalam perkara dosa, yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik orang yang melakukan dosa, hendaklah dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dia melakukan kesalahan, yaitu adalah orang yang dia melakukan satu bentuk perbuatan dosa kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam perkara dosa dan kesalahan kepada Allah, yaitu hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang manusia-manusia yang senantiasa melakukan kesalahan kepada diri kami. Kalau seandainya dirimu, ya Allah, tidak mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi di dunia, kelak di yaumul qiyamah lebih-lebih lagi termasuk orang yang merugi." Nah. والذنوب هي سبب البلاء والأمراض والفتن والزلازل والمحن. قال سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما يعني بسبب خطيئاتهم أي الذنوب أغرقوا فأدخلوا نارا، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه وتعالى: كذلك نطبع على قلوب. قال: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أصبناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيضا ويعفو عن كثير، يعني الله عفى عنا شيء كثير وأصابنا بالقليل بسبب ذنوبنا. فالذنوب هي السبب الهلاك، والسبب الحرمان والشقاء، والسبب الطبع على القلوب، سواء على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات. نعم.
Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala bahwasanya perkara perbuatan dosa yang dilakukan oleh individu, dosa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, bahwasanya perkara dosa ini menyebabkan terjadinya perkara-perkara fitnah yang ada di muka bumi ini, perkara-perkara bala wal waba wazzalazil, ya, gempa bumi, banjir, apalah tanah longsor, al-muhim dari perkara-perkara yang terjadi di permukaan bumi ini, tentunya ini dari ulah perbuatan dosa dari manusia. Nah, bahwasanya orang-orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya mereka kelak di yaumil qiyamah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka perbuat di permukaan bumi ini, dari kerusakan-kerusakan yang ada di permukaan bumi ini merupakan dari ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Dari ulah perbuatan tangan manusia, yaitu dengan perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa perkara yang ada di permukaan bumi ini, baik itu gempa bumi, dari perkara fitnah-fitnah yang ada dan sebagainya, ataupun dari wabah-wabah yang ada. Ini semua adalah dari ulah perbuatan tangan manusia. Dan perkara dosa yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat ini menyebabkan kebinasaan bagi suatu kaum. Bahwasanya sekali lagi perbuatan dosa yang dilakukan oleh individu ataupun oleh sekelompok manusia ini menjadikan sebab kebinasaan suatu kaum, dan yaitu akan menjadikan suatu perkara yang jelek terhadap hati-hati mereka. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat diingkari atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan oleh individu ataupun dosa yang dilakukan oleh kelompok, semuanya ini akan menyebabkan kebinasaan bagi suatu kaum ataupun kelompok individu masyarakat. Nah, ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. الله كريم وفتح أبواب التوبة، ولنعلم أن هناك أسباب للمغفرة والذنوب، يعني لا نقنط من رحمة الله، لا، نحن نخوف الناس، نخوفهم من الذنوب ومن الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت لا نقنطهم من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولكن على المسلم أن يتعرض للمغفرة. كيف يتعرض للمغفرة؟ هناك أسباب لمغفرة الذنوب يعملها، إذا عمل بها يغفر الله له. فهناك أسباب للذنوب، للمغفرة الذنوب، سأذكرها إن شاء الله يعني واحدة واحدة، وأرجو أن المسلم يعني يحفظها ويكتبها عنده ويعمل بها. فهذا العلم النافع، أن الإنسان يتعلم، يسمع ويعمل بهذا العلم، هذا هو العلم النافع. نعم. baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang dia ketika melakukan kesalahan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan, membersihkan dari segala dosanya. Allah akan bersihkan dari segala dosanya ketika seorang hamba, ketika dia terjatuh dalam perkara dosa kepada Allah, dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan dari segala bentuk dosanya, dan bahwasanya di sana ada beberapa sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa dari perbuatan kesalahan dan dosa dari seorang hamba. Di sana ada beberapa perkara yang bisa menghapuskan dari dosa seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina
Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, janganlah kalian berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya dari seorang hamba. Allah akan ampuni. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Jangan kita berputus asa. Ya. Nah, dan di sana ada beberapa sebab-sebab yang dapat mensucikan, menghapus dosa seorang hamba. Maka alangkah baiknya kita mau memperhatikan, mencatat, dan mengamalkan dari perkara-perkara tersebut. Dan ini adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi perhatikan. Sekali lagi perhatikan, kalau ada yang bisa mencatat, dicatat. Ini akan diberikan fawaid oleh Syekh kepada Allah Ta'ala. Dari perkara menghapuskan dosa seorang ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, أول هذه الأسباب الاستغفار، أن العبد يستغفر من ذنوبه وخطاياه، يقول استغفر الله، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، بهذه يعني الأساليب التي جاءت والأدعية التي جاءت بالسنة. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أول شيء يتذكر الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأول شيء يستغفر، يقول أستغفر الله ويقلع عن الذنب. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين اسمع يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذا هو أول سبب. إنسان أذنب يندم ويستغفر ويقول أستغفر الله، لكن مع الإقلاع عن الذنب، لأن كما قال علي بن أبي طالب الاستغفار مع البقاء على الذنب هذا توبة الكذابين. هذا كذاب على الذنب ويقول استغفر الله ثم يرجع ويشرب استغفر الله ويرجع ويشرب، هذا كذاب. إنما يقلع ويقول يندم ويقول استغفر الله ولا يرجع. هذه التوبة الاستغفار الحقيقي الصحيح. نعم. Kemudian berkata Syekh Allah Ta'ala bahwasanya apa perkara yang perlu kita perhatikan ketika seorang dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yaitu al-istighfar. Pertama yaitu ialah perkara al-istighfar. Al-istighfar minadz-dzunub. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa. Yaitu dengan kita membiasakan beristighfar, mengatakan astaghfirullahaladzim, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, aku memohon ampunan kepada dirimu ya Allah. Yaitu perbanyak untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzi fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Kemudian Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, dan barang siapa yang mereka melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian apa yang dilakukan? Fastaghfiru lidzunubihim, maka hendaklah mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebaik-baik yaitu ampunan yang akan Allah berikan kepada hambanya ketika seorang hamba dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah cara untuk kita melepaskan diri dari segala bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan
bagaimana seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia tidak mengulangi perbuatannya. Kalau dia bertobat kemudian dia mengulangi lagi, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya barang siapa yang dia mengatakan dia bertobat, contohnya dia seorang pemabuk, dia tidak akan minum, kemudian dia minum lagi, dia mengatakan saya tobat, dia minum, maka ini merupakan tobatnya adalah tobat yang dusta. Ya, orang yang dia bertobat, dia tidak akan pernah kembali lagi terjerumus dalam perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. نعم. السبب الثاني المحافظة على الصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات، وهذا من أعظم الأسباب. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهرا في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، كل يوم يغتسل من هذا النهر، قال يبقى من درنه شيء، يعني يبقى من الوسخ الذي في شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، يعني ما لم يرتكب ذنب كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي جاءت ذنوبه على رأسه، إذا قام يصلي الذنوب تكون على الرأس، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. يعني وش رأيكم هذا الذي هكذا، هل يركع بسرعة ويقوم ويسجد بسرعة ويقوم، ولا يطيل السجود ويطيل الركوع حتى تتساقط الذنوب والخطايا؟ التشبيه كيف سبحان الله. فتجي الذنوب على الرأس، تأتي على الرأس فتتساقط مع الركوع والسجود. نسأل الله لنا ولكم من فضله. نعم شيخ. Kemudian perkara yang kedua, ketika seorang hamba dia melakukan perkara dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan memperbaiki diri. Yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalawat, hendaklah dia jaga salat yang wajib. Ya, salat lebih utama salat wajibnya dijaga. Ya, dia jaga salatnya. Lebih indah lagi, lebih bagus lagi ketika dia tambah dengan salat sunnah. Ya, dia jaga salat 5 waktunya dijaga. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya rumah kalian itu di depan sebuah danau yang setiap hari kalian itu bersuci dengannya, setiap saat kalian bisa bersuci dengannya, tapi ketika seorang itu dia terjatuh dalam perbuatan kesalahan dan dosa, ibarat yaitu ada sebuah kotoran, maka dia akan disucikan kembali. Ya, demikian pula dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya as-salah ila salah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma idza ijtanibatil kaba'ir. Bahwasanya antara satu salat dengan salat yang lainnya, salat fardu. Ya, ini hari-hari kita selama 5 waktu. Ya, ini ada tambahan dari saya. Bahwasanya antara salat dengan salat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Jika seorang hamba dia menghindari dari perkara dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang dia menegakkan salat, itu ibarat di kepalanya dia ini terdapat kotoran. Kotoran ini apa? Kotoran itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang diibaratkan sebuah kotoran. Ya, bahwasanya kotoran yang menempel di atas kepala kita ketika kita melakukan ruku, ketika melakukan sujud, maka kotoran itu akan jatuh, dan itulah dosa-dosa kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ruku, ketika kita melakukan sujud, maka kotoran-kotoran dari kotoran najis dan perkara dosa, Allah Subhanahu wa taala akan sucikan itu semua.
Maka hendaklah kita menjaga sholat kita, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ومن الأسباب أيضا، طبعا هذا في الصلاة، لكن قبل الصلاة في الوضوء من أسباب المغفرة الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد، المشي إلى المسجد، هذا أيضا من أسباب مغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما تمحى به الخطايا، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يمسح الذنوب ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يعني الوضوء أيضا ليس أي وضوء، إنما الوضوء الذي يكره الشخص، يكون مثلا في البرد والماء بارد مثلا، أو يستيقظ من النوم ويكره أن يأتي على جسده ماء، هذا يعني نوع من الوضوء. الوضوء يعني يغفر الذنوب، لكن هذا نوع آخر، إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من تحت أظهاره، في الحديث الآخر مع آخر قطر الماء. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم أن إذا مشى إلى المسجد قال: ما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. فإذا صلى وانتهى يجلس محله، لا يقوم، لا يغير مكانه. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له. وما معنى تدعو له؟ ما معنى تصلي عليه؟ الحديث يفسر، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ما دام أنه في مصلاه ولم يحدث، فإن الملائكة عنده تدعو له وتستغفر له. فهذا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد، مع ما ذكرنا الصلاة نفسها. نعم. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara sebab-sebab untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum seorang melakukan sholat, diawali dengan berwudu. Sebelum seorang melakukan sholat dan diawali dengan wudu. Jadi disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika seorang hendak pergi ke masjid, kemarin sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika kita di rumah hendak pergi ke masjid, itu hendaklah dia menyempurnakan wudunya di rumah. Ya, dia sempurnakan wudunya di rumah, kemudian dia berjalan menuju masjid. Ya, dia berjalan menuju masjid dari sebab dia berwudu, yang mana berwudu itu semua perkara-perkara dosa itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tetesan-tetesan air wudu. Dari tetesan air wudu ini, dosa-dosa ini akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika dia keluar dari rumah dengan berwudu dengan sempurna, dia berjalan menuju masjid, maka satu langkah dosanya diampuni oleh Allah, satu langkah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedah bagi orang yang dia datang ke masjid, dan ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, dan ini dapat menggugurkan dosa-dosanya, yaitu dengan dia memperbaiki wudunya, kemudian dia berjalan dengan melangkahkan kakinya menuju masjid. Ini semua dapat menggugurkan dosa-dosanya, dan dosa itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari qatarat, dari tetesan-tetesan air wudu, dan kemudian dari langkah-langkah dia menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan bahwasanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wudu yang bagaimanakah yang lebih utama? Wudu ketika dalam cuaca dingin, contohnya kita di mana, di puncak, ya, pagi hari kita hendak sholat subuh, itu kan dinginnya luar biasa. Orang yang berwudu dengan dia
sesuatu yang dia nggak senang, tapi dia paksakan dia berwudu, maka inilah sebaik-baik orang yang dia ketika berwudu dan dia akan mendapatkan pahala yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian setelah dia berwudu, ya, bahwasanya berwudunya dengan cara dia artinya mengingkari, kemudian dia sholat sebagaimana hadis yang lainnya, man shallal bardain dakhala al-jannah, barang siapa yang dia sholat dalam keadaan cuaca yang dingin, maka dia paksakan dia sholat, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholat, dia duduk tenang, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama dia duduk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ malaikat akan berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagian perkara yang sangat penting, yang sangat agung, supaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapapun yang melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara dia berwudu, menyempurnakan wudunya, dia berjalan ke masjid, lebih-lebih ketika dia salat subuh dalam cuaca dingin, maka ini lebih diutamakan. Dan ketika selesai salat, dia duduk berzikir, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ampunan dari para malaikat. Nah, ومن أعظم أسباب مغفرة الذنوب أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله، أن الإنسان يخاف من الله. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه من عذاب الله وقاية، أنك تمتثل ما أمر الله به. فهذه التقوى، يعني إنسان مثلا عرضت له ذنب فتركه خوف من الله، هذا تقوى، وهذا يغفر الله به الذنوب، ليس هين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ويدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. هذا الشرط، شوف الجزاء: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وهو مفتاح الجنة. شوفوا في الآيات في القرآن دائما الله يقول إيش؟ إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، في جنات ونعيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهو التقوى ثمن الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين يا رب العالمين. kemudian disebutkan oleh Syekh Allah Ta'ala di antara sebab dapat digugurkannya, diampuninya dosa seorang ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, atau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat ya, bahwasanya kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Allah, ya, bahwasanya manusia hendaklah dia, dan arti takwa, ya, perlu diketahui arti takwa itu adalah takut, ya. Arti dari takwa itu diantaranya adalah takut. Hendaklah seorang itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sebab supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia itu mereka selalu atau senantiasa terjerumus dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang terjerumus dalam perbuatan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah segera diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bahwasanya
takwa Allah ini juga kuncinya surga. Surga Allah itu bisa digapai dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya dahulu para imamatus salaf mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat takwanya mereka itu adalah takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin na'im. Ya, bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah janjikan surga yang mana surga itu penuh dengan kenikmatan. Siapa ini yang dijanjikan surga oleh Allah? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan dengan berbagai macam janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat disebutkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, berapa ayat disebutkan innalil muttaqin. Ya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan. Ya, mereka yang hanya bertakwa kepada Allah, mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan Allah, mereka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yaitu sebaik-baik perkara yang akan diterima bagi orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. ومن أعظم أسباب مغفرة الذنوب أيضا ذكر الله في كل وقت. ذكر الله في كل وقت، أن الإنسان يذكر الله عز وجل. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم حديث الأغر المزني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن أولى بذلك، ذنوبنا كثيرة. هذا الذكر عموما، لكن أحيانا في ذكر خاص، ذكر يكون خاص. مثلا الذكر بعد الصلوات المفروضة، مثلا بعد الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من سبح الله دبر كل صلاة، صلاة فريضة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. منها مثلا الذكر بعد الطعام، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، قال بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني انظروا إلى الكرم، يؤكلك يطعمك ويقول قل الحمد لله أغفر لك الذنوب. هذا كرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا الذكر بعد لبس الثوب الجديد، إذا لبست ثوب جديد ملابس جديدة فتقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، مثل الطعام، لكن الحمد لله طعمني، هنا الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى الكرم وإلى الرحمة، فإن الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. بل حتى ما أرسل إلينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذكر عموما والذكر خصوصا في مواطن كما سمعنا وفي غيرها، لكن كما سمعنا هذه أمثلة. نعم يا شيخ. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Allah Ta'ala di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa kesalahan seorang dosa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir di setiap waktu, setiap saat.
Ya, setiap waktu, setiap saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu zikir-zikir yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya yaitu ketika dia selesai sholat, ya, duduk, dia beristighfar, kemudian dia bertasbih, ya, kemudian tahmid wa tahlil 33 sampai selesai seperti bacaan zikir kita sehari-hari, ya. Ini adalah perkara yang juga dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, walaupun dosa seorang hamba itu sebesar apapun, walaupun sebesar Jabal Uhud, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa seorang hamba. Ya, dalam hadis yang lainnya disebutkan, kalaupun seandainya hambaku ini datang dengan membawa dosa, ya, memenuhi langit dan bumi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ubali, aku tidak peduli seberapa besar dosa hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli dosa-dosa kita seberapa. Allah cuma mengatakan wala ubali, aku enggak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun seberapa besar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bentuk kerahiman Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima taubatnya seorang hamba, ya, selama yaitu batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syar'i, ya, selama dia tidak pelaku kesyirikan kepada Allah, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, taubatnya seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, Allah tidak peduli, ya, dalam hadis yang lain disebutkan Allah tidak peduli. Dan di antara sebab supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makanan yang kita makan ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil murid nanti ziyadah faedah. Baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'ilun illa man at'imtuhu wa tastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar. Mintalah makanan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Ya. Semua kita dalam keadaan makan. Ya ibadi kullukum ja'ilun. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar. Mintalah makan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan makanan. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, ya ibadi kullukum 'arid illa man kasautu fastaksuni aksikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan telanjang, mintalah pakaian kepada diriku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini semua menunjukkan bahwasannya Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Kita cuma diminta selesai makan bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah telah memberikan makanan kepada kita. Ketika di antara sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memakai pakaian baru. Ya, sebentar lagi kita lebaran. Sebentar lagi kita lebaran, kita memakai pakaian baru. Hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ada korelasinya dengan hadis tadi, hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'ilun, ya ibadi kullukum 'arin. Ya, ini semua ada korelasinya. Semua makanan, pakaian yang kita pakai datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, من أعظم أيضا أسباب مغفرة الذنوب قيام الليل، الصلاة في الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الذنوب. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. أيضا صلاة الرجل في آخر الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. يعني كان يعمل بقيام الليل الصالحين قبل ذلك. ومنهاة للإثم، مكفرة للسيئات، ومقربة إلى ربكم، ومطردة للداء عن الجسد. ومن صلى قيام الليل سواء في أول الليل، لكن الأفضل آخر الليل، لأنه يدرك النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. والله يقول فيه: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا أيضا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب.
قيام الليل مع الصدقات كما سمعنا في الحديث. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, yaitu hendaklah menegakkan sholat malam, ya, menegakkan sholat malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis as-sadaqah tudfi'ud dzunub, sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa, apalagi sekarang bulan Ramadan. Ya, apalagi sekarang bulan Ramadan, wa Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu amalannya seperti karihul mursalah, seperti angin yang kencang. Artinya apa? Begitu cepatnya beliau melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya banyak mengeluarkan sedekah. Karena as-shadaqah tudfi'udz dzunub. Sedekah ini dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Ya, jadi perbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara yang dapat menghapuskan dosa seorang atau menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, yaitu dia bangun di tengah malam. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, orang-orang yang dia lambung-lambungnya ini jauh dari tempat tidurnya, dari ranjangnya. Ya, siapa mereka? Yaitu orang yang mereka bangun di tengah malam untuk menegakkan salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di malam harinya kita makan malam kenyang, dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang terbaik siapa yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kenyang tidur nikmat, ya, tapi Allah nyatakan yaitu orang-orang yang mereka menjauhkan lambung-lambungnya dari ranjangnya, dari tempat tidurnya, ya, yaitu orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail yang dikerjakan baik di awal waktu seperti kita sekarang, ya, kita di awal waktu setelah salat Isya, ya, salat tarawih ini termasuk dari qiyamul lail. Atau yang lebih utama, lebih afdal dikerjakan di malam hari, ya, seperti jam malam terakhir, ya, lebih afdal karena di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala nazala rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu, hal min sa'il fa'u'tiya lahu. Ya, siapakah ada di antara hambaku yang memohon ampunan kepada diriku, maka aku akan ampuni, dan siapakah yang ada di antara hambaku yang meminta berdoa apapun kepada diriku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Dan aku malu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hambaku menengadahkan tangannya dan aku tidak mengampuni, tidak mengabulkan doanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, أيضا من الأسباب العظيمة حضور مجالس الذكر، مجالس الصالحين، مثل مجالس العلم التي نحن فيها الآن. هذا مجلس، هذا سبب بإذن الله لمغفرة الذنوب. وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الحديث الآخر يقال تنزل على السكينة وتغشاهم الرحمة، الحديث. فيقول الملائكة لله عز وجل يا رب فيهم فلان يعني ليس منهم إنما أتى لحاجة، فيقول الله عز وجل وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. فهذه يعني رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حضور مجالس الذكر، فاجلس واستمع، فأنت في خير وفي رحمة، حتى لو طال الوقت لطالت بك الرحمة. وذكر بعض العلماء أنه حتى يقول يعني استنباطا من الحديث لو نزل عذاب فإن هذا المجلس لا يأتي شيء. والدليل على ذلك في الحديث قال تغشاهم الرحمة، فعليهم الرحمة، فهذا المجلس مرحوم، العذاب ما يأتي. إذا جاء حوالينا فإن هذا المجلس مرحوم محفوظ من الله سبحانه وتعالى. وفي آخره قوموا قد غفرت لكم. أسأل الله من واسع فضله. نعم. Kemudian di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, yaitu dia mendatangi majelis-majelis zikir, ya, majelis zikir yaitu majlisul ilm. Hendaklah seorang dia mendatangi majlisul ilm, ya, duduk di majlisul ilm,
mana di sebuah majelis, ya, dalam hadis disebutkan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa khashiyatuhumur rahmah. Nah, bahwasanya tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di masjid. Ya, di masjid dia duduk menimba ilmu, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa khashiyatuhumur rahmah. Allah akan ikutin dia ketenangan dan Allah akan berikan dia rahmat. Ya, dan didoakan oleh para malaikat orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, maka di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mendatangi majelis ilmu, ya. Majelis ilmu ini sangat penting untuk kita duduk bermajelis dengan, yaitu mereka yang duduk di masjid, yaitu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan oleh sebagian para ulama a'immatus salaf menyebutkan kalau seandainya terjadi suatu musibah, gempa bumi atau dan sebagainya, apapun bentuknya, maka majelis ilmu ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis ilmu ini akan dijaga. Kalau seandainya turun bala ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan terkena satu musibah yang Allah turunkan di tempat lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Nah, أيضا من أسباب المغفرة المصافحة باليد، أن تسلم على المسلم. وهذا جاء في صحيح أبي داود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهما الآخر إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فانظروا إلى رحمة الله. مسلم يلقى أخاه المسلم فيسلم عليه بيديه فيغفر الله عز وجل الذنوب. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام إذا صافح، إذا سلم، ما يسحب يده أولا حتى يسحب الثاني يده. وهذا من يعني كريم صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa seseorang, ya, yang dapat menggugurkan dosa seseorang di antaranya apa? Al-musafahah, berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Ketika seorang muslim dia berjumpa dengan saudaranya yang lain, kemudian dia saling berjabat tangan. Ya, disebutkan dalam hadis, tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian mereka saling berjabat tangan, kata Rasulullah SAW, apa yang akan terjadi? Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya, jabat tangan. Nah, kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjabat tangan, beliau tidak akan mencabut terlebih dahulu. Dia biarkan sampai lawan yang diajak jabat tangan dia melepaskannya. Ya, itu di antara adab. Ya, di antara adab kalau salaman ya santai aja, jangan buru-buru tarik. Ya, jangan langsung tarik. Tapi artinya dia dengan tumaknina, dengan santai, sampai kalau bisa saudaranya dia melepaskan tangannya terlebih dahulu. Ya, ini di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa dari seorang hamba. Nah, أيضا من الأسباب الرحمة بالحيوانات. في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي إذ وجد كلب يلهث الثرى من العطش، يعني يأكل التراب من العطش، فقال: بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي. فنزل البئر فسقى الكلب، ملأ الخف النعال ماء فسقى هذا الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجر؟ حتى الحيوانات لنا أجر فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. هذا عموم، في كل كبد رطبة أجر. فانظر إلى عظم الإسلام، حتى الحيوانات يعني فيها أجر. وهم في الغرب يسمون حقوق الحيوانات وحقوق الأم وحقوق كذا وكذا. لا، الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. هي ضاعت عندهم الحقوق فجعلوا
أيام حق الأم، حق الحيوان، حق كذا. لا، الإسلام دين كامل شامل، أعطى كل ذي حق حقه. نعم. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba yaitu ar-rahmah bil hayawanat, ya, kita berbuat baik lemah lembut kepada hewan-hewan yang ada, ya. Kalau seandainya kita hobinya piara burung, ya perlakukan burung itu dengan baik, ya. Kalau kita piara kucing, ya berlakukan kucing dengan baik. Al-muhim, semua hayawanat ini mereka harus kita berlakukan dengan baik, semut ataupun apapun, ya, selama binatang-binatang yang dia tidak mengganggu dan tidak merusak, ya, karena kalau binatang-binatang mengganggu dan merusak itu ada sunnahnya untuk dibunuh, ya, atau binatang-binatang yang berkhianat, cicak, ya, membunuh cicak itu sunnah. Ya, kemudian tikus itu binatang merusak, itu boleh untuk kita bunuh tanpa kita mengadab. Ya, kalau bunuh tikus, bunuh yang benar. Ya, jangan kita menyiksanya. Jadi di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa seorang hamba yaitu dia berlemah lembut, berlaku baik kepada al-hayawanat, semua binatang-binatang yang ada. Ya, karena binatang-binatang ini kalau kita piara binatang, ya, sampai di dalam perkara dzabihah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, "Falyarihu dzabihatahu." Ya, hendaklah kalian buat nyaman kalau mau menyembelih hewan kurban, dibuat nyaman. Pisaunya diasah terlebih dahulu, kemudian disembelih. Ya, itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya binatang-binatang ini mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada ibu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Bahwasanya semua punya hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang yang dia memiliki binatang atau dia harus dia melakukan binatang ini dengan baik. Karena binatang-binatang ini kelak akan berbicara di yaumil qiyamah dan akan mengadukan tuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mana artinya itu? Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu di akhir hayatnya Abu Darda dia memiliki seekor onta yang dia beri nama Damun. Dan dia di akhir hayatnya ketika datang sakratul maut, Abu Darda radhiyallahu anhu dia mengatakan kepada ontanya, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi, fa inni wallahi la ahmiduka illa ma tuti'." Wahai Damun, kelak esok hari di yaumil qiyamah, janganlah engkau adukan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku demi Allah aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Ya, ini Abu Darda radhiyallahu anhu. "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi." Wahai ontaku, jangan engkau adukan aku kelak di yaumil qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah aku tidak pernah memberikan beban kepada dirimu. Ketika ontanya dipinjam oleh orang lain, Abu Darda dia berpesan kepada yang meminjam, tolong jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Dan ini bentuk dari rasa takutnya mereka para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ناخذ السبب الأخير حتى لا نطيل، وهو كفارة المجلس. كفارة المجلس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مجلس يكثر فيه لغطه. وقال قبل أن يقوم من مجلسه يعني الرجل: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. لكن بشرط يعني أن هذا لا يغفر كبائر الذنوب. أن الإنسان يقع في المجلس في الغيبة ويظلم الناس ويستهزئ بالدين مثلا وغيرها من الكبائر، ثم يقول هذا ويقول سيغفر لي، لا. إنما المقصود اللغو وصغائر الإثم ما كان فيه من غفلة، أو أن رجل يصر يعني يقول أنا سأذنب ثم أقول هذا الدعاء ويغفر لي، فهذا أيضا لا ينطبق عليه الحديث. طيب terakhir disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala di antara sebab yang dapat menggugurkan dosa seseorang yaitu
doa kafaratul majlis, ya. Selesai kita bermajelis, baik itu majelis ilmu atau mungkin majelis di warung kopi, ya boleh. Kan kadang orang di warung kopi ngomongnya nggak karu-karuan, kalau gitu kata bahasa Jawanya, sana kemari. Ya, kita duduk bermajelis dimanapun kita berada, usahakan ya ringan untuk kita mengucapkan doa kafaratul majlis, ya. Karena kita nggak tahu apa yang kita ucapkan ini benar atau salah atau bagaimana, atau kita sedang menghibah orang atau kita sedang menyakitin orang lain dengan membicarakan aib dan sebagainya, ya. Maka diharapkan ketika dia selesai bermajelis, ya, dia akan diampuni, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala bahwasanya siapa yang akan diampuni dengan doa kafaratul majlis ini? Orang yang akan diampuni oleh Allah dengan doa kafaratul majlis yaitu orang-orang yang dia berbicara artinya dia tidak berbicara mencaci maki orang atau dia menyakitin orang, ya. Ketika bermajlis dia tidak menyakitin orang lain dengan dia mengatakan berdalih bahwasanya dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Tidak, ya. Tapi doa kafaratul majlis ini seperti kita sekarang bermajlis di tempat ini. Selesai kita akhiri pertemuan dengan membaca doa kafaratul majlis, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, beda dengan majlisnya orang yang dia mencaci maki. Walaupun di masjid, tapi kalau dia mencaci maki, dia menghujat pemerintahnya, dia apapun, maka dia tidak masuk dalam doa kafaratul majlis, ya. Dimengerti ya? Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Baik, هذا ما تيسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون بالقول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ودواخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت ذنوبنا، سترت عيوبنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وأنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم والآخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, akhiran beliau menutup dengan doa, yaitu doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari segala kesalahan kita, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mengampuni dosa seorang hamba. Maka adalah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Allah a'lam bishawab. Naktafi ila hadzal qadar. طيب إذا حد عنده سؤال وأنا كان أسأل. Ya, di ثلاث sini أسئلة. ada 3 pertanyaan. Ntar nanti Syekh akan memberikan pertanyaan dan insya Allah hari ini akan ada hadiahnya. Jangan pulang dulu. Jelis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya pertanyaannya, apakah dosa-dosa besar bisa diampuni dengan 1 kali tobat? Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Gitu. Baik, yaqulu sa'il, hal alladziina waqa'u fil dhunub aw fil kaba'ir hal yastati' an yukaffiru dhunub fi يعني في ماذا في نفس الوقت، يعني هو مثلا يجلس ويتوب الى الله، هل ممكن يعني الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يحتاج الى التوبه ثاني مرات وكرات؟ نعم صحيح، يستطيع، لكن يصدق، يكون صادق مع ربه، يصدق مع ربه ويتوب. وشروط التوبه المعروفه انه يندم حقيقه ويقلع مباشره ويعزم انه ما يعود. طيب، والتوبه هناك توبه من نوع اخر، هذه اللي ذكرها أول. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. مو توبة وبس، لا، توبة نصوح.
التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، يعني أتوب من كل الذنوب. ما أقول مثلا يا رب أنا تبت مثلا من سماع الحرام أو النظر إلى الحرام فقط، هذه توبة نعم، لكن التوبة النصوح أني أتوب من كل الذنوب، من كل شيء، أتوب من كذا وكذا وكذا، عد الذنوب، فتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود يعني. Nah, jadi kata Syekh, mungkin bisa diampuni, ya, dosa-dosa itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan mengerjakan satu amalan. Nah, contohnya kita sekarang di bulan Ramadan, ya, yang mana disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini di antara bentuk ketika dia mengerjakan puasa, Allah akan ampuni semua dosanya. Ya, bisa jadi Allah akan ampuni dalam satu amalan tertentu seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tentunya semua ini dibarengi dengan apa? Dengan taubat yang jujur. Dengan taubat yang jujur. Jadi jangan dia mengatakan, oh saya bertobat, saya udah nggak mau minum lagi, tapi dia balik lagi. Berarti dia nggak jujur taubatnya. Ya. Tapi ketika dia bertobat, hendaklah dia bertobat dengan jujur, ya, dengan ikhlas, dengan jujur. Kemudian ada bentuk tobat yang lainnya. Ada bentuk tobat yang lainnya, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahasanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, asarabukum ayyukaffir ankum sayi'atikum. Bahasanya Allah nyatakan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha, yaitu dia betul-betul dia berlepas diri dari segala bentuk dosa-dosa yang pernah dulu dia lakukan dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, taubatan nasuha ini dia berlepas diri dari segala bentuk dosa yang baik yang pernah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan, dia berhenti bertobat total. Ya, dia tidak mau mengerjakan segala bentuk dosa dan perbuatan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara bentuk taubat yang lainnya, yaitu disebut dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dengan cara dia berazam, ya, dia punya keinginan kuat, dia tidak akan kembali lagi terjerumus terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, itu baru Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, jadi bahwasanya Allah dosa ini akan, tadi saya lupa mungkin tidak menyampaikan, ada yang potong, ketika ada perkara berbuat baik kepada hewan, ketika ada seekor anjing yang dia kehausan, ya, bahkan disebutkan dalam riwayat lain seorang pelacur ini pelaku dosa besar, ya, melihat ada seekor anjing yang kehausan, dia lepas sepatunya, kemudian dia masukkan ke dalam sumur, dia ambil, kemudian dia berikan kepada hewan tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, seketika itu pula diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena satu perbuatan baik walaupun kepada hewan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, jadi jangan pernah menjustifikasi perbuatan dosa dan maksiat kepada siapapun, karena Allah Subhanahu Wa Taala Ghafurur Rahim. Ya, Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba walaupun dosanya itu memenuhi langit dan bumi. Allah mengatakan, aku nggak peduli, aku akan ampuni dosa-dosa hamba. Ya, nah. Bagaimana ketika seseorang membuat kesalahan pada orang lain dan dia minta maaf pada orang tersebut, tapi orang tersebut tidak memaafkannya? Bagaimana cara bertobat kepada Allah? Baik. يقول السائل كيف طريقة، يعني نحن يطلب العفو المسامحة مع الإنسان، أخذنا مثلا حقه لكن صاحب الحقوق ما يعطينا العفو، ماذا يفعل إذا كان هذا صاحب الخطأ؟ على حسب، هل هذا كمال مثلا ولا غيبة مثلا؟ Contohnya apa? Masalah harta atau masalah apa? Atau riba saja? Kesalahan apa? Ma yata'allaq bil mal.
الظلم لا ما عليه. إذا هو صادق حتى لو ذاك مثلا قال أنا ما غفرت له فإن الله رحيم. إذا علم صدق العبد يجعل ذاك يغفر له إما في الدنيا أو في الآخرة. Jadi disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, kalau yang tidak berhubungan dengan haknya manusia itu apa? Kalau hutang piutang ya harus diselesaikan. Ya. Kalau hutang piutang harus diselesaikan. Nah, tapi kalau sekedar kita memiliki kesalahan, ucapan atau mungkin perbuatan sebagainya, kita meminta maaf kemudian tidak dimaafkan, ya sudah, kita jujur, kita cukup bahwasanya kita betul-betul ikhlas, kita meminta maaf. Kalau dia tidak mau memberikan maaf, maka kita memohon ampunan atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Syekh. Sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anna katra masjid. Walakin fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal salat di baitihi. Wa katra qata'a ay qata'a masjid ay نعم، يشمل الحديث عام، يشمل المرأة والرجل. فإذا مشت المرأة إلى المسجد أيضا لها هذا الأجر، لكن صلاتها في بيتها أفضل. صلاة المرأة في بيتها أفضل. وفي قاعدة تقول أن المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني مثلا الله ميز الرجال بهذا الشيء مثلا، أيضا المرأة لها شيء ميزها الله بها ليس عند الرجال. فلا تحزن المرأة يعني تقول هذا للرجال فقط، هي لها أجر، لكن أيضا صلاتها في بيتها لها أجر عظيم. عبادة مثلا الحجاب هذه فقط للنساء. فالمزية في شيء لا تقتضي الأفضلية من كل شيء. يعني مثلا بلال صوته جميل، معاذ بن جبل كان عالم، لكن هل معنى هذا أنهما أفضل من أبي بكر الصديق؟ لا. فهم فضيلة في شيء معين لا يعني أنها أفضل من كل شيء. فالمرأة لها الأجر لو ذهبت، ولو مكثت في بيتها أيضا لها أجر عظيم. نعم، فلا تحرم خير إن شاء الله. Nah, jadi ada pertanyaan yang ketiga. Tadi disebutkan bahwasanya langkah kaki demi kaki dalam hadits ya, langkah kaki demi kaki itu dapat menghapuskan dosa seseorang. Ya, lalu bagaimana? Apakah ini dicukupkan bagi laki-laki? Bagaimana dengan seorang wanita? Bahwasanya disebutkan dalam hadits seorang wanita itu sholatnya itu yang paling utama di rumahnya. Seorang wanita itu sholatnya lebih utama di rumahnya. Wanita boleh ke masjid? Boleh. Ya, nggak ada larangan. Tapi disebutkan dalam hadits yang lainnya bahwasanya wanita perempuan itu sholatnya itu yang paling afdol di rumahnya. Ya, perempuan itu sholatnya di rumahnya ya, bukan rumahnya tetangganya, di rumahnya. Nah, kemudian dipersempit lagi oleh Rasulullah SAW. Nggak selesai di rumahnya. Rumahnya kan luas, ada ruang tamu, ada teras, ada garasi, ada apalagi dapur. Ya, dipersempit lagi oleh Rasulullah SAW. Sholatnya wanita yang paling baik saya di rumahnya di mana? Di dalam kamarnya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala bahwasanya boleh wanita dia sholat ke masjid, dan itu dia masuk dalam hadis tadi, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bahwasanya kembali kepada hadis yang lainnya, sholatnya wanita itu lebih baik di rumahnya. Ya, karena ada beberapa perkara-perkara kekhususan. Contohnya jilbab dipakaikan untuk perempuan, nggak mungkin laki-laki pakai jilbab, nggak lucu kan? Berarti cukup dia wanita yang berjilbab. Ya, ada perkara-perkara yang dikerjakan oleh laki-laki, ada perkara-perkara yang dikhususkan bagi wanita. Ya, nah jadi secara keumuman wanita boleh dia pergi ke masjid, dan dia termasuk dalam hadis tadi, langkah demi langkah kakinya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, satu kesalahan dihapuskan oleh Allah, satu kesalahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada hadis yang lainnya yang menunjukkan salatnya wanita itu lebih afdol dalam rumahnya, dan lebih afdol lagi di dalam kamarnya. Ya, mafhum? Baik. Karena disebutkan dalam hadis ziyadah sahih bahwasanya afdol sebaik-baik shaf, yaitu shaf laki-laki itu yang paling depan. Adapun sebaik-baik shaf wanita yang paling belakang.
wanita itu softnya paling belakang, ya. Nah, dan dahulu disebutkan ketika para sahabat hendak keluar masjid, itu sahabat itu keluarnya sudah mulai ghalas. Ghalas itu sudah perpindahan dari malam ke mulai pagi. Al-ghalas disebutkan bahwasanya mereka para sahabat tidak keluar melainkan menunggu para wanita keluar dari masjid. Artinya menunjukkan wanita boleh ke masjid. Ya, wanita boleh ke masjid, tapi sekali lagi ada kekhususan bahwasanya sebaik-baik wanita yang sholat dia di rumahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, طيب نصل الآن. baik, sekarang pertanyaan dari Syekh. أمان الفلوس. طيب أنا أريد ثلاثة، لأن هي ثلاثة، ها؟ أريد ثلاثة كل واحد يذكر سببين من أسباب مغفرة الذنوب. ما نبغى ثلاثة، يعني اثنين يكفي. Eثنين بس. لكل نفر اثنين. أي لكل نفر اثنين. طبعا ثلاث أشخاص. بس ما في تكرار، يعني لا أحد يكذب. Jadi kata Syekh, di sini ada 3 hadiah, ya, dan akan diberikan kepada 3 pertanyaan akan diberikan kepada 3 orang, dan di sini pertanyaannya seperti dars yang kita ambil di malam hari ini. Yang mau ngacung duluan siapa? Nah, ini 1, 2. Untuk ikut. 1, 2 yang mana aja di belakang-belakang itu. Ngacung duluan. 1, 2 mana lagi? Ayo, 1, 3. Nah, pertanyaannya sama. Siapa yang mau jawab duluan? يكفي خلاص، واحد اثنين ثالث والرابع. Nambah. مشكلة. Oh, 4, ditambah 4 sekarang. Ya, Bismillah. antum duluan yang menjawab ya. Baik, pertanyaannya sebutkan 2, masing-masing 2. Masing-masing 2, sebutkan apa yang menyebabkan dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang telah lewat dari pelajaran kita hari ini. Al-istighfar wal musafahah. Al-istighfar wal musafahah. Ayo. ممتاز ممتاز. في جائزة واحدة هنا. خلي بعد بعد Nah, baik. Nanti katanya. Nah, antum. Sebutkan 2. ممتاز. ثم كذلك المصافحة صار حرام. الرحمة على الحيوانات. ممتاز. Ayo, Hasan. ما شاء الله. Nah, antum. هذه. Oh, ini mau jawab. هذا بعدين. ممتاز. Ayo, ما شاء الله. ممتاز. ما شاء الله. يلا شو الشيخ. Ayo, صح ممتاز. mau jawab tapi nggak ada hadiah. Ini hadiahnya. Nggak apa-apa, jawab aja. Jawab aja nggak apa. Oh, sudah, musafahah. Nah, mau jawab juga, jawab aja nggak apa. Sudah tadi. Sudah. Ayo, takut betul. خلاص يكفي. Alas, sudah manfaat hadiahnya. Dan خلاص اختم عندك شيء. kita akhiri ya pertemuan kita sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan, baik dari puasa kita, baik dari sedekah kita, tilawatul Quran kita, qiyamul lail kita, semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi ila hadha qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.